Kita akan dalam informasi bersama Pak Tony Liman, Ketua RT Perumahan Anggrek Regency di Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tony. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tony, saya langsung saja ke pertanyaan. Detik-detik mengetahui bahwa seorang anak dipasung alias dirantai lah kakinya oleh ibu tirinya. Itu betul karena ketika ada insiden kebakaran yang ada dekat rumah itu? Masih. Jadi peristiwa itu terjadi kemarin pada hari Rabu, sekiranya kurang lebih pukul 12 siang lebih. Itu warga yang beraktivitas di luar dan yang sedang akan melakukan sholat zuhur mendengar dan melihat bahwa ada kepulan asap. Kemudian ada bau yang sangat menyengat yang muncul dari salah satu rumah warga, yaitu rumah Ibu S tersebut. Kemudian beberapa warga yang ada coba mendekat ke sumber asap tersebut karena posisi gerbang ditutup dan pintu rumah juga terkunci. Kemudian pihak security koordinasi menelpon saya sendiri keadaan posisi dalam perjalanan. Lalu saya mencoba telepon atau saya sarankan telepon pihak keamanan tersebut ke Binsa dan ke Bidkatimas karena selama ini memang koordinasinya berjalan dengan baik secara simultan, hampir tiap hari bahkan tiap jam selalu ada kontrol. Bahkan dengan cepat kemudian beberapa anggota Polsek Sumedang Utara juga segera datang ke TKP. Nah, ketika sebelum datang ke TKP, warga berinisiatif untuk mendobrak pintu karena asap sudah begitu pekat. Warga langsung mencari titik sumber api ada di mana karena fokusnya adalah di api. Alangkah terkejutnya beberapa warga yang masuk, ada yang satu juga nggak kuat karena sesak itu keluar juga. Betapa kagetnya di dalam situasi pekatnya asap itu ada suara lirik anak kecil yang meminta tolong, walaupun juga terputus-putus waktu itu dari warga yang menolong ya. Oke, Pak Tony. Kemudian, ya singkat cerita, apakah warga menduga atau adakah informasi bahwa kebakaran tersebut karena apa? Ada kaitannya dengan anak yang dirantai dengan kondisi tidak bisa bergerak itu dengan insiden satu kejadian yang serupa begitu maksud saya? Iya, jadi ketika fokus untuk memadamkan sumber api tersebut ternyata ada kompor. Salah satu yang mendengar rintihan atau minta tolong tadi dari anak tersebut mencari sumber suara ternyata ada di balkon di lantai 2 di atas. Betapa kagetnya ketika melihat ke atas ternyata anak tersebut dalam keadaan tangan dan kakinya terikat rantai besi. Nah, dari sana coba mau mengevakuasi, namun kesulitan. Dalam kesulitan itu ada salah seorang warga yang namanya Adul itu menanyakan, ini ada kuncinya nggak dalam situasi mungkin keadaannya kalut juga ya. Anak tersebut mampu mengingat dan mengatakan bahwa ada salah satu kuncinya biasanya ditempatkan di dekat TV. Nah, Adul kemudian langsung mengambil ngambil kunci, kemudian mengevakuasi keluar. Intinya bisa dibawa keluar lah. Artinya begini Pak Tony, apakah saya harus tanya ini ya, apakah orang yang diduga sebagai ibu tirinya itu sengaja ingin membakar rumah itu dengan keadaan anak itu terikat di dalam ruangan yang sama? Kalau untuk motif itu saya kurang tahu persis ya. Mungkin nanti di dalamnya di tangan kepolisian ya, yang lebih, karena setelah hari ini ada penetapan tersangka masih terus mendalami motifnya. Tapi yang jelas Ibu S ini juga sebenarnya sudah lama sudah tidak tinggal di sini. Sudah tidak tinggal di sana. Artinya apakah Anda mengetahui bahwa yang bersangkutan tadi polisi sebutkan bahwa ia adalah ibu tirinya? Itu betul? Jadi
anak itu sendiri, anak yang berinisial R ini, baru kita ketahui, warga kanan kiri semuanya baru diketahui ketika kita mencoba memadamkan sumber api itu. Artinya warga nggak kenal sama anak itu? Sama sekali tidak. Oke. Soal bahwa disebutkan anak itu nakal dan kerap kali menyulitkan ataupun menyusahkan orang tuanya, apakah ini diketahui informasinya, Pak Tony? Tidak, karena tidak pernah melaporkan ataupun dilaporkan. Sama sekali tidak berkarang gini. Ibu S ini sudah berpamitan kurang lebih 3 tahun yang lalu karena rumah ini kan dijual, Pak. Rumah ini sudah diplan di sini, dikasih pengumuman untuk dijual. Itu Ibu S ini tinggal di salah satu kecamatan di Sumedang, yaitu di Buah 2. Untuk itu kesini itu nggak setiap hari. Jadi kita juga tidak tahu. Terkadang ketemu pas di jalan naik mobil, kadang juga nggak ketemu sama sekali. Jadi betul-betul kalau dari keamanan, dari kita pengurus, setahu kita kosong rumah itu. Kami ingin pastikan satu hal, bahwa ibu tersebut apakah dalam kondisi sehat-sehat? Kalau melihat secara fisiknya sehat. Artinya pertanyaan ini lebih kepada mengarah apakah ada gangguan kejiwaan, Mas Tony, yang Anda tahu? Kalau dari saya kurang begitu paham, karena sekali lagi sangat jarang berkomunikasi. Kalaupun berkomunikasi ketika naik mobil dari rumah, terusan lewat depan rumah, paling nyapa sebentar gitu aja. Kalau nggak ngelakson gitu. Ya, terima kasih Pak Tony. Kita berharap peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Ya, kami juga turut prihatin semua warga terjadi di komplek kami yang sama sekali kami sendiri tidak menduga. Ya, tak satu pun yang menduga, tapi saya pikir pertolongan itu adalah hal yang patut diapresiasi ketika orang menyelamatkan bayi itu yang terantai dengan kondisi tadi kebakaran di rumah itu. Terima kasih Pak Tony dan setiap warga yang menyelamatkan anak itu.